kelenjar tiroid yang berlebihan ataupun kekurangan ternyata dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Jadi kelenjar tiroid itu kelenjar yang berbentuk kupu-kupu, sebenarnya dia itu ada di leher kita, iya, bentuknya kayak kupu-kupu lucu. Fungsinya adalah untuk membantu metabolisme tubuh. Disfungsi tiroid itu berarti kelenjar tiroidnya tidak berfungsi maksimal. Bisa jadi dia terlalu aktif, jadi hiperaktif, kita sebut sebagai hipertiroid, atau dia malah fungsinya turun, istilahnya hipotiroid. Jadi sebenarnya hipertiroid itu kasusnya lumayan banyak, Mbak. Iya, jadi di Sumeneb ini lumayan banyak kasusnya. Gejalanya antara lain tremor, tangannya bergoyang-goyang, makannya banyak, tapi badannya nggak naik-naik. Respon time-nya atau berapa lama sih dok waktu tunggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Vita Supriyanti, tentunya dalam podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Sahabat sehat, produksi kelenjar tiroid yang berlebihan ataupun kekurangan ternyata dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Gangguan tiroid dapat berkisar bentuk kecil yang tidak berbahaya sampai dengan kanker tiroid yang mengancam jiwa. Lantas bagaimana upaya deteksi dini untuk mencegah penyakit atau disfungsi tiroid? Pada edisi podcast kali ini kita sudah hadirkan dokter spesialis patologi klinik RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, Dr. Ica Firdarini SPPK, dan Dr. Rosi Mailani SPPK yang akan mengedukasi kita semua seputar disfungsi tiroid. Kepada sahabat saya di rumah, agar mendapatkan manfaat dari melihat video ini, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like video ini, komen, dan juga subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Oke, Dr. Ica dan Dr. Rosi, selamat datang kembali di studio kami, dokter. Iya, sehat dok, masih semangat dok? Iya, tentu alhamdulillah. Iya, ini luar biasa sekali loh sahabat di rumah, karena saya yakin dua dokter ini tuh sosok yang sangat-sangat sibuk. Bayangkan ya, semua pasien di rumah sakit. Nah, kalau dokter mata mungkin bertanggung jawab mata aja pasiennya di PJB mata. Tapi kalau dua dokter ini nih, kalau nggak ada mereka, wah bisa terhambat namanya pengobatan, karena seperti yang pernah saya katakan di podcast sebelumnya, bahwa SPPK itu sangat-sangat berperan di dalam penegakan diagnosis. Nah, ya dokter, kali ini kita akan berbincang tentang penyakit tiroid ya dok ya, atau masyarakat awam kenalnya mungkin kayak gondok gitu ya dok ya. Nah, sebelum berbicara mengenai deteksi dini, kemudian apa saja pemeriksaannya, mungkin dokter Ica atau dokter Rosi bisa jelaskan sekilas kepada sahabat saya di rumah, apa sih dok kelenjar tiroid itu dan disfungsi tiroid itu seperti apa? Jadi kelenjar tiroid itu kelenjar yang berbentuk kupu-kupu, sebenarnya dia itu ada di leher kita, iya, bentuknya kayak kupu-kupu lucu gitu. Bisa dilihat nggak dok? Saya jadi tertarik kalau kupu-kupu. Bisa dipegang gini sebenarnya. Bisa ya dok? Bisa dipegang. Oh, Dia fungsinya menghasilkan hormon tiroid. Jadi ada beberapa hormon yang dihasilkan. Fungsinya adalah untuk membantu metabolisme tubuh. Jadi untuk istilahnya mengubah zat yang kita makan menjadi energi. Itu salah satu tugasnya tiroid itu. Mirip ini ya, mirip insulin ya. Jadi iya, mirip-mirip. Disfungsi tiroid? Oh, disfungsi tiroid itu berarti kelenjar tiroidnya tidak berfungsi maksimal. Bisa jadi dia terlalu aktif, jadi hiperaktif, kita sebut sebagai hipertiroid. Jadi kadar tiroidnya berlebihan. Jadi metabolisme tubuh akan berlebihan. Atau dia malah fungsinya turun, kurang gitu. Jadi dia kurang aktif, tiroid yang dihasilkan cuma sedikit, otomatis jadinya fungsinya juga turun. Istilahnya hipotiroid. Hipotiroid ya. Oke. Nah, dokter Ica, kira-kira apa tuh dok penyebabnya? Kok bisa tuh ada yang kerjanya aktif, ada yang nggak aktif, itu kira-kira kenapa dok penyebabnya? Ada beberapa. Ya. Yang pertama adalah faktor imunologis juga bisa. Ya, kemudian yang ketiga ada kelainan di otak misalnya, sehingga perintah untuk memproduksi itu bisa terganggu. Beberapa kondisi tertentu juga yang menyebabkan tubuh itu sedikit terganggu uptake tiroidnya. Misalnya pada kondisi sakit berat atau kehamilan itu bisa. Kehamilan bisa. Oh ya, kehamilan. Nah, kemudian berbicara masalah gejala ya dok. Nah, gejala apa sih dok? Maksudnya sahabat sedang biar tahu nih kalau saya ada gangguan atau disfungsi tiroid itu seperti apa gejalanya, baik yang hipo maupun yang hiper. Kalau yang hiper itu jadi sebenarnya
Hipertiroid itu kasusnya lumayan banyak, Mbak. Banyak. Iya, jadi di Sumeneb ini lumayan banyak kasusnya. Gejalanya antara lain tremor gitu, Mbak ya. Tremor, Iya. kejang-kejang gitu. Bukan, jadi Oh, tangannya bergoyang-goyang. Iya. Terus berdebar. Iya. Kayak jantung ya. Iya, nadinya sering Cepat ya dok. cepat ya. Kemudian nafsu makan banyak. Jadi makannya banyak, tapi badannya nggak naik-naik. Wah. Kemudian berkeringat, ini ya. Itu yang hipertiroid. Kalau yang hipo? Yang hipotiroid Dokter Roshi. Kalau hipotiroid itu saya tertarik. Makan banyak tetap kurus. Tapi jangan sampai lah ya sahabatnya, jangan dimakan lah. Wah, kalau itu curiganya saya lah, Mbak. Kalau Oh gitu. Nggak, kalau hipotiroid ya otomatis kebalikannya. Kebalikannya. Jadi dia makannya dikit, tapi berat badannya semakin naik, jadi gede gitu. Tapi bengkak maksudnya, bukan gemuk banget bukan. Kemudian dia itu lemes, Iya. banyak cenderung lemes, terus berkeringat dingin juga biasanya. Kayak jantung ya, kayak Mirip-mirip memang, iya. Kok bisa gitu ya dok ya? Kok Iya. yang aktif justru, maksudnya kok emang dari sananya ya dok ya? Saya malah bertanya kok bisa seperti itu. Iya, iya. Bahkan kadang-kadang bisa juga ada gangguan di pencernaan. Jadi kalau hipertiroid biasanya pencernaannya malah lebih sering aktif, diare. malah diare. Oh malah diare. Sementara yang hipotiroid malah mungkin konstipasi atau sulit BAB gitu. Makanya jadi ini ya, gemukan tadi itu ya. Tapi lemes kan, biasanya orangnya juga. tapi kan itu memang gejala umum ya. Gejala Yang umum. mungkin penurunan berat badan itu juga ditemukan pada kasus penyakit yang lain seperti TB juga. Artinya memang butuh penegakan diagnosa nih untuk bisa membedakan apakah ini penurunan berat badan karena hipotiroid atau justru karena penyakit lain ya dok ya. Nah ini kembali kepada peran dari SPPK tentunya ya dok ya untuk menegakkan diagnosa itu. Nah kalau misalnya pemeriksaannya itu seperti apa dok? Pemeriksaan untuk menentukan nih tiroid atau enggak itu seperti apa? Jadi untuk screening itu biasanya pakai TSH aja. TSH. Iya. Nah mau jelasin dulu nih TSH itu apa dok? Thyroid stimulating hormone. Ya, jadi itu salah satu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid juga. Ya. Terus apa namanya? FT4. Apa itu FT4? Free thyroxine. Itu juga hormon yang dihasilkan ya Iya. dok ya. Oke. Jadi ceritanya mungkin TSH itu menghasilkan T4 dan T3 ya dok? Apa Iya, itu? T3, T4. Bukan itu ya, mungkin teman-teman sahabat itu musik dokter. T4 itu tadi tiroksin ya dok ya? Tiroksin. T3? T3 tirosin kinase ya, Bu. Iya. Beda-beda aja kok istilahnya. Oh gitu Iya. istilah. Jadi T3 itu yang lebih banyak free di tubuh. Jadi free. T4 itu yang banyak berikatan. Yang banyak fungsi sebenarnya T4. T4. Jadi TSH itu diproduksi di hipotalamus. Dia memberikan TSH hipotalamus ya. memberikan perintah kepada tiroid untuk menghasilkan Produksi T3 dan T3, T4. T4, benar. Oke, kembali ke dokter Ica tadi. Nah, gimana tadi dok untuk screening dengan SH seperti apa? Jadi kalau ada biasanya dokter penyakit dalam Iya. atau dokter bedah atau dokter mata, karena ada gejala di mata juga. Iya, jadi matanya itu seperti apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh mendulu gitu loh. Apa itu dok? Saya bukan orang Jawa. Apa? Oh, Melotot. Iya, mencolok. Nah, seperti itu. Jadi kemudian tekanan bola matanya itu juga meningkat biasanya. Jadi kalau dipegang tuh keras. Nah, itu biasanya diperiksakan TSH. Yang umum sih TSH sama FT4. Cuman karena biayanya juga nggak murah kan. Jadi lihat kondisi pasien dan sebagainya. Jadi kadang-kadang cuma diperiksakan TSH dulu. Nah, kalau TSH-nya rendah misalnya, nah ini curiga hipertiroid, baru ditambah pemeriksaan FT4 gitu ya, atau T3. Dokter Rosi itu pemeriksaannya seperti apa? Darah juga atau gimana? Iya, pemeriksaan darah seperti biasanya aja. Jadi diambil di vena, kemudian kami proses biasanya di tabung kuning atau di swab.
Jadi diambil serumnya saja. Serumnya. Serumnya untuk diproses. Oke. Berbicara hasil pemeriksaan, mungkin juga ini bisa informasi kepada sahabat di rumah, itu respon time-nya atau berapa lama sih dok waktu tunggu? Kadang kan orang kalau cek darah tuh, aduh lama banget nih, saya cek jam 7, jam 12 belum selesai. Nah, mungkin bisa sekalian dikonfirmasi, dijelaskan kepada sahabat di rumah itu seperti apa sih dok, SOP atau kenapa sih kok lama gitu? Respon time-nya seperti apa gitu? Untuk pemeriksaan apa nih? Tiroid aja Ya, atau itu secara aja. keseluruhan? Tiroid. Dan secara umum dokter. Ya, jadi setelah pasien diambil darah, itu diputar dulu. Diputar pakai Ya, apa? oke. Sentrifus istilahnya. Oh, Ya, disentrifus. Dan itu pun tidak langsung disentrifus biasanya, ditunggu dulu. Ditunggu beberapa saat, sekiranya sudah tidak terjadi apa itu gumpalan darah. Karena kalau dipaksa pun harus segera disentrifus itu, Bisa lisis. iya, ada gumpalan itu yang akan mengganggu pemeriksaan. Nah, jadi tunggu dulu, kemudian setelah itu disentrifus butuh waktu juga. Nah, setelah itu baru diproses. Nah, berapa lama? Tergantung load pemeriksaannya. Kalau misalnya banyak kan butuh waktu juga Kira-kira berapa? untuk menyelesaikan. Kalau untuk tiroid itu, nah ini tergantung metodenya juga, tergantung alat yang digunakan beda-beda juga. ya? Iya, beda-beda. Yang di rumah sakit kita deh. Kalau di rumah sakit kita 2-3 jam mungkin ya. Iya, antara 2-3 jam. Iya. Jadi memang itu sudah sesuai dengan SOP ya dok ya. Iya. Jadi sampai rumah tuh nggak boleh bersusu ya, karena untuk hasil yang akurat juga membutuhkan waktu gitu ya dok ya. Iya. Itu pun dengan pemeriksaan yang lain ya dok ya, pasti Iya. juga sudah sesuai dengan SOP. Jadi Iya. sabar aja ya, sembari sabar dulu dan semoga hasilnya sehat nih. Karena kalau kita uji lab nih, kalau saya pribadi pasti tetap kecil aja nih, takut kenapa gitu kan. Iya. Soalnya secara fisik kan nggak terlihat tiba-tiba udah dia rasa ini gitu kan ya dok ya. Nah, kemudian kembali kepada tes fungsi tiroid tadi ya dok ya, kan ada tadi T3, T4, TSH gitu. Itu kapan dikatakan normal dan kapan dikatakan hipertiroid atau hipotiroid itu hasilnya itu seperti apa dok? Walaupun orang awam mungkin nggak tahu ya, mungkin taunya kesimpulannya aja, tapi untuk mengedukasi kita semua gitu, seperti apa? Jadi seperti dijelaskan oleh Dr. Rica, semua Ya. hasil lab itu tergantung alatnya dan regen yang kami lakukan, regen yang kami punya. Jadi referensinya bisa beda-beda tipis seperti Bisa itu, Mbak. beda-beda. Iya, untuk alat yang di RSMA ini, SUD, oke. iya di RSMA ini, kalau untuk TSH referensinya itu antara 0,4 sampai 4,0 mikro unit ya, Mbak. Mikro internasional unit istilahnya per mililiter. Sementara untuk T4 antara 0,2 Itu normal nih dok? normal ya, sampai 2. Jadi Ya. itu maksudnya kalau misalnya gini dok, misalnya nih T4-nya normal, Rendah. terus Normal. T3-nya normal, Yes. TSH-nya tinggi, itu apa? Mengidentifikasi apa gitu dok? Kalau T3, T4 normal tapi TSH-nya tinggi. Iya. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi, Mbak. Mungkin pada kondisi sakit berat bisa seperti itu. Jadi karena TSH diproduksinya di bagian dari otak ya, istilahnya di hipotalamus. Jadi dalam kondisi sakit berat dia juga bisa tertekan. Sudah tekan. Jadi Dan otomatis mengeluarkan TSH yang lebih banyak dari seharusnya. Intinya kan orang sakit itu biar dia cepat sembuh, tubuh harus metabolismenya dipacu juga bagus seperti kan, itu. mekanismenya, mau nggak mau. Iya. Nah, kemudian apa saja dok yang mempengaruhi hasil tes fungsi tiroid itu dok? Kondisi pasien yang ikterus mungkin ya, yang kuning misalnya. Oh, Iya, jadi itu sampelnya juga kuning juga. Nah, itu juga mempengaruhi, mengganggu pembacaan. ya. Iya, jadi itu sebenarnya lebih ke arah teknis ya, teknis laboratorium. Begitu juga kalau terlalu lipemik misalnya, keruh banget sampelnya. Sampai seperti susu misalnya, nah itu juga berpengaruh juga. Jadi itu lebih kepada teknis di pengerjaan Pemeriksaan. lab ya dok ya. Oke. Mungkin kan bagi penderita tiroid itu pada gejala awal-awal itu nggak menampakkan gejala ya dok ya. Boleh nggak misalnya orang sehat nih kayak saya pengen screening atau coba-coba tes itu boleh nggak dok? Apa memang harus ada gejala dulu nih untuk cek itu gitu? Biasanya sih kalau untuk orang awam sih Mbak, orang sehat itu nggak langsung periksa. Nggak langsung periksa tiroid sih. Itu harus ke poli dulu. Poli dulu. Ditentukan. Oke.
Jadi dokter penyakit dalam. Penyakit dalam. Oh Jadi iya. nggak bisa PS dong kalau ini. Sebenarnya bisa, tapi fungsinya kan kurang. Oh, Jadi kurang akurat, kurang efektif gitu ya. kurang ngerti. Jadi sebaiknya mungkin sahabat saya di rumah yang kan banyak sekarang orang sudah mulai aware tentang kesehatan ya dok ya, boleh lah misalnya untuk konsultasi dulu ke penyakit dalam, nanti mungkin akan diarahkan untuk tes itu ya dok ya. Kalau di uji kesehatan nggak ada ya dok ya itu ya dok ya? Nggak ada. Termasuk Nggak ada. Nggak Nggak masuk dalam general check up. Oke. Terakhir nih dokter. Saya tahu dokternya sibuk banget sahabat saya di rumah ya. Terakhir mungkin bisa membagikan tips sehat dokter untuk mencegah disfungsi tiroid. Gimana nih caranya biar nggak kena minimal gondok sih, saya tahunya gondok. Monggo dokter Ica atau dokter Rizky, silahkan. Tips sehatnya tentu saja seperti yang kita tahu dari dulu sebenarnya Mbak, ya. Konsumsi garam beriodium pertama. Kemudian pola hidup sehat seperti biasa. Termasuk juga olahraga. Kurangi stres. Oh, stres. Karena memang ditemukan di beberapa penelitian stres yang tinggi itu menyebabkan hormon tiroidnya juga meningkat. Tapi biasanya tidak sampai pada kondisi patologis sih. Nggak sampai timbul penyakitnya ya dok ya. Oke. Dokter Ica mau menambahkan mungkin pada saat sebelumnya gimana biar tidak terkena disfungsi tiroid? Ya, sebenarnya ini lebih ke arah bawaan juga ya. Bawaan. Iya. 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 Hah? Buat bayi itu juga. Iya. Oh, bayi juga. Bayi ya. Jadi sering juga bayi baru lahir itu sering hipotiroid kan? Bukan sering sih, ada beberapa kasus ya. Nah, itu harus segera diperiksa. Jadi biasanya dokter anaknya kalau melihat oh ini kayaknya ini bayi ini ada hipotiroid langsung diperiksa. Malahan sekarang itu ada screening buat bayi-bayi baru lahir ya, karena kalau tidak segera diketahui itu dampak terhadap bayi cukup besar gitu. Apa dok dampaknya dok? Bisa mengganggu Perkembangan. Oh Iya. ini ya, kretinisme itu ya? Ya, salah satunya, tapi nggak separah itu sih. Biasanya bayinya perkembangannya terhambat. Misalnya malnutrisi, karena dia akan cenderung entah ususnya yang geraknya terlalu cepat. Jadi antara diare atau konstipasi. Kalau bayi kan memang belum bisa ditentukan apakah dia diare konstipasi. Sementara kalau orang dewasa kan hipertiroid pasti diare. Iya. Tuh, kemudian mirip-mirip juga dengan Down syndrome, tapi bukan wajahnya ya. Jadi kondisinya lemas, perkembangannya terhambat. Biasanya perkembangan otaknya juga akan terhambat. Iya, ya, sahabat saya di rumah, demikianlah perbincangan kita seputar tiroid dan pemeriksaannya bersama dengan Dokter Ika dan Dokter Rosi. Semoga bisa membuat kita semakin teredukasi dan aware ya dok ya, terutama tadi mungkin screening pada bayi tadi ya dok ya, dan juga tentunya bagi kalau merasakan gejala, udah nggak usah mikir 2 kali nih kalau udah tanda-tanda tadi 4 tadi kalau kelelahan, terus tadi juga tremor gitu kan, Matanya melotot. Nah, mata melotot yang boleh langsung datang ke RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Terus Dokter Ica, makasih ya dok ya. Semoga nanti lain kesempatan kita bisa berbincang lebih lama lagi ya dok ya. Baik. Ya. Teman-teman jangan lupa untuk mendukung kami agar berkembang dalam menyajikan informasi yang bermanfaat dengan cara follow IG kami @RSUMA7. IG-nya Dokter Rosi mau promo juga mungkin? Enggak deh. Oke, boleh lagi kita aja RSUMA7 dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Saya Dita Supriyanti undur diri. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.